Semangat, Bu! Benar, anak yang tadi aku tolong adalah bayi dari orang tua itu. Aku sangat yakin sekali kalau anak itu adalah bayi itu. Jadi yang mengambil bayi itu adalah keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Pantesan proses penyelidikan tentang kematian orang itu ditutup dengan gampang. Ternyata ada permainan dari keluarga pejabat tertinggi. Aku nggak boleh sembarangan dalam bergerak. Karena kalau aku salah langkah sedikit saja, bisa mati aku nanti. Siapa itu? Perasaanku tadi ada orang yang melihat aku kesini. Siapa orang itu? Kenapa dia melihat rumah jenazah ini? Jangan-jangan aku diawasi. Karena tadi aku menolong anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Gak mungkin aku diawasi. Oh, orang itu sepertinya sudah pergi. Wah, aku gak bisa diam saja. Sepertinya aku harus melaporkan hal ini. Apa aku laporin ke polisi saja ya? Supaya polisi menyelidiki tentang anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Tapi gak mungkin akan diusut sama polisi. Kematian orang tua kandungnya saja gak diusut dengan benar. Malah ditutup gitu saja. Aku harus melaporkan kemana ini? Aku ngerasa hal ini harus segera ditindaklanjuti agar anak itu tahu yang sebenarnya. Ini adalah baju yang berisi darah dari orang tua kandungnya anak itu. Kalau anak itu dites DNA dengan darah ini, pasti akan langsung terlihat kalau anak itu adalah anak dari orang tua yang terbunuh ini. Dan aku yakin sekali, pasti keluarga pejabat tertinggi itu yang membunuh orang tua tidak berdosa itu. Aku harus mencari orang yang bisa membantu aku untuk mengusut kasus ini. Karena ini adalah masalah besar. Tidak sembarang orang yang bisa membantu aku dalam mengusut kasus ini. Aku kan cuma rakyat kecil. Tidak mungkin aku bisa membuka kalau anak dari pejabat tertinggi itu bukan anak kandung mereka. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah dari istri pejabat tertinggi kota Jakawarna, yaitu Ibu Isabel Fortuna. Jadi pemirsa, di sini Ibu Isabel Fortuna sedang membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut liputannya. Silakan diterima ya Bu, Ibu perlu berapa Bu? 10 juta Bu Isabel. 10 juta, itu sedikit sekali Bu. Ini Bu, saya kasih 100 juta aja ya Bu. Ini diterima ya Bu uangnya. Makasih ya Bu Isabel, makasih ya Bu Isabel. Ya ampun, gak perlu bilang makasih. Saya yang makasih karena udah ngebantu ngabisin uang saya. Oke, selanjutnya. Jadi pemirsa, bisa kita lihat di sini Ibu Isabel Fortuna dengan sukarela memberikan uangnya kepada para masyarakat. Dan di sini juga para masyarakat itu bisa meminta berapapun kepada Ibu Isabel Fortuna. Dan katanya pemirsa, semakin banyak kalian meminta kepada Ibu Isabel Fortuna, semakin senang Ibu Isabel Fortuna memberikan uang kepada kalian. Dan pemirsa, di sini di sebelah saya sudah ada salah satu warga yang baru saja menerima uang dari Ibu Isabel Fortuna. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kalau boleh tahu Pak, tadi Bapak minta uang berapa ya kepada Ibu Isabel Fortuna? Saya cuma minta 1 juta, tapi dikasih 1 miliar sama Bu Isabel. Wah, baik sekali Bu Isabel itu. Rencananya uang tersebut akan Bapak gunakan untuk apa ya Pak? Saya akan investasikan untuk usaha saya. Dan semoga usaha saya bisa semakin berkembang di masa depan nanti. Supaya saya bisa menjadi sultan seperti keluarga semesta. Wah, sangat dermawan sekali ya Pak. Semoga semakin lancar ya Pak usahanya. Baik pemirsa, sekian liputan hari ini dan selamat malam. Dan dia petinggi di kota ini. Apa aku minta tolong aja ya sama ibu itu? Aku harus bawa barang bukti ini ke dia. Supaya keluarga pejabat tertinggi di negara ini bisa diusut oleh polisi. Ya Benka, gimana asisten? Kau sudah dapat hasilnya?
Siapa orang yang menolong Rafin tadi? Sudah Nyonya Benka, orang itu adalah bidan yang dulu membantu orang tua kandungnya Rafin melahirkan. Apa yang harus saya lakukan terhadap bidan itu, Nyonya Benka? Kita harus menyingkirkan orang itu. Pokoknya, orang itu tidak boleh ada di dunia ini lagi, asisten. Saya nggak mau rahasia saya jadi kebongkar gara-gara orang itu. Siap, Nyonya Benka? Dengan cara apa saya harus menyingkirkan orang itu? Sama seperti kita menyingkirkan orang tua kandungnya Rafin. Hai Nyonya Benka, kapan saya harus menyingkirkan orangnya itu? Secepatnya ya, Susten. Kalau waktunya sudah pas. Siap, Nyonya Benka. Kenapa tiba-tiba semua masalah muncul tiba-tiba? Tapi yang paling penting, aku harus singkirkan bidan itu. Karena dia tahu semua tentang orang tua kandungnya Rafin. Mah, Pak, tau nggak? Feli berulah lagi hari ini. Berulah kenapa, nak? Dia gangguin kamu lagi, nak. Enggak sih. Tapi tadi dia pamer-pamer aja hari ini. Dia pamer kalau dia bisa pesan makanan sampai ratusan juta pakai kartu kreditnya dia. Ya ampun anak itu. Terus biasalah, Putri diajak Sultan abal-abal. Terus kamu gimana responnya, nak? Putri sebenarnya males sih ngerespon, Pak. Tapi Feli itu udah berlebihan banget. Akhirnya Putri bayarin aja deh semua makanan pengunjung di restoran itu. Bagus, nak. Pinter itu. Feli pasti langsung kena mental karena iya, Pak. Langsung tantrum dia. Biarin, nak. Biar dia itu sadar kalau kita itu nggak boleh ngeremehin orang. Jahat sekali sih mulutnya dia. Iya, Mah. Tapi, Mah, dari mana ya Feli bisa dapat uang yang banyak? Bukannya papanya itu di penjara ya? Tante Clara ya, Mah, yang ngasih Feli uang yang banyak? Tahu Mama sih, Tante Clara sudah memutuskan hubungannya dengan Feli. Soalnya Feli itu sama sekali nggak bisa dikasih tahu sama mamanya. Terus dari mana ya dia dapat uang? Mama juga kurang tahu, Pak. Oh iya, terus waktu ini Putri ketemu Rafin juga. Putri penasaran deh, siapa orang tua kandungnya Rafin? Karena kita nggak perlu mikirin masalah orang. Mending kita pikirin masalah keuangan kita. Benar itu, nak. Yang penting kita sudah tahu saja kalau Rafin itu bukan anak kandung. Selama proses adopsinya sesuai hukum dan legal, ya kita nggak boleh ikut campur, nak. Ya, Mah. Pak. Sebisanya ya, Tante Bianca ngurangin kartu kredit limitku jadi cuman 125 juta. Kalau enggak 1 miliar, aku jadi nggak bisa pamer dong sama teman-teman semua. Kenapa sih Tante Bianca nurunin kartu kredit limitku jadi cuma 125 juta? Kenapa sih Tante Bianca ini? Udah mulai berani ya dia sama aku? Aku nggak bisa biarin ini. Tante Bianca udah berani sama aku. Pikir aku nggak bakal berani buat nyebarin rahasia tentang Rafin. Pikir aku lemah apa? Di dalam flash disk ini berisi rekaman percakapan Tante Bianca yang bilang kalau Rafin itu bukan anak kandungnya. Kalau aku sebarin ini, pasti bakal heboh banget sih satu negara ini. Tante Bianca, udah mulai berani ya sama aku. Udah berani buat main-main sama aku. Pikir aku bakal lemah. Pikir aku nggak bakal nyebarin rahasia ini. Lihat ya Tante Bianca. Aku harus telepon Tante Bianca dulu sih. Matiin.
Apaan sih Tante Bianca? Kenapa teleponku nggak diangkat? Yes, kayaknya Tante Bianca udah berani ya sama aku. Dikira aku nggak bakal kabarin ini. Lihat ya, aku tunggu sampai minggu depan. Kalau kartu kreditku nggak dinaikin, aku bakal sebarin rekaman ini. Sekarang saatnya aku pergi ke rumahnya keluarga semesta. Aku harus memberitahu ini. Kalau anak dari keluarga Mandala bukan anak kandung mereka. Dan orang tua kandung dari anak pejabat tertinggi di negara ini tewas dibunuh oleh seseorang. Baju yang berisi darah ini adalah sebuah bukti kalau orang tua kandung anak itu tewas dibunuh oleh seseorang. Keluarga semesta pasti akan mau membantu aku untuk mengusut kematian orang tua yang ditembak secara misterius ini. Aku harus ke rumah keluarga semesta sekarang sebelum ada yang menghalangi jalanku ke sana. Soalnya kemarin mencurigakan sekali. Siapa orang yang mengintip rumahku itu? Rafin sudah berangkat sekolah. Dan Suryo sepertinya sudah berangkat ke kantornya. Asisten? Asisten? Ya, Nyonya Bianca. Gimana persiapan kamu? Nangkap bidan itu. Siap Nyonya Bianca. Orang yang akan menyingkirkan orang itu sudah siap hari ini. Bagus asisten. Saya mau dia sudah tidak ada di dunia ini. Pokoknya, kamu harus menyingkirkan bidan itu. Pasti Nyonya Bianca. Nyonya Bianca tenang saja ya Nyonya Bianca. Kebetulan sekali ya. Rafin bertemu dengan bidan sialan itu. Kenapa masih ada saksi mata dari kejadian belasan tahun yang lalu? Maafkan saya Nyonya Bianca. Pokoknya kamu harus bereskan sebersih-bersihnya supaya tidak ada yang tahu tentang rahasia besar saya lagi. Siap Nyonya Bianca. Kalau begitu saya berangkat sekarang ya Nyonya Bianca. Ya, kalau semuanya sudah beres, baru kamu boleh balik ke rumah ini. Iya Nyonya Bianca. Saya permisi ya Nyonya. Semoga rahasiaku selalu aman. Aman selamanya. King, Wah kenapa tuh menghela napas? Gak tau. Mau ngapain ya gue? Tanya aja dia. Ya juga ya. Kok gue nanya ke lo ya King? Lo kan gak pernah peduli apa-apa. Boy, lo kenapa? Nonton gue udah punya pacar lagi. Kasihan deh lo boy. Diam ya lo. Daripada lo dimintain balik tuh semua pemberian mantan lo. Diam ya lo boy. Gak usah bahas mantan gue yang itu. Ya bisa lo duluan tuh yang ngejek gue. Makanya punya mantan yang benar. Ya lo juga. Makanya cakepan dikit biar gak ditinggalin sama mantan lo. Udah, mending lo diam aja deh. King, lo baik-baik aja kan sama Putri? Ya, tenang banget ya hidup lo King. Punya pacar yang serasi banget. Beda banget sama kita-kita. Iya King, Putri itu pacar pertama lo kan King? Lo gak punya pacar lagi kan sebelum Putri? Mana mungkin King itu punya mantan. Dari SD kan deket banget sama Putri. Bener tuh, pasti dulu waktu di Kanada King gak pernah punya pacar tuh. Ya kan King? Lo gak punya mantan kan? Ya gak punya lah, kan Putri pacar pertama dan terakhirnya King. Wede, langsung datang nih pacarnya. Cie. King, hebut. Mana nih Rafin? Aku harus ngomong sama dia. Apa lagi tuh orang? Biasalah, namanya juga Felicia tantrum. Pasti hidupnya tantrum mulu tuh. Feli. Udah yuk, kita kelas yuk sekarang. Yuk. Yuk Loki.
kelas. Ini mau ke kelas. Kamu setelah kamu pergi, baru aku pergi. Ya udah, kalau kayak gitu aku kelas duluan ya, King. Putri, kenapa, King? Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa itu? Kapan-kapan aja. Kalau kita lagi ada banyak waktu. Ya udah, kalau kayak gitu aku ke kelas ya, King. Ya. Apa sih? Ibu lo tuh kenapa sih? Ibu lo tuh kenapa sih? Kenapa ibu gue? Kenapa? Kenapa uang gue? Uang? Yes, aku gak bisa marah sama Rafin. Kalau aku marah sama dia dan cerita tentang ibunya nurunin kartu kreditku, bakal kebongkar dong semuanya. Yes. Oh, kenapa sih? Yes, gue lagi males aja sama lo. Males? Emangnya gue ngapain, ha? Yes. Lo lagi PMS ya? Lo tuh yang nyebelin! Ah! Lo tuh yang nyebelin! Ah! Jangan marah-marah ya, Felicia tantrum. Lo bisa diem gak sih? Pagi gue jadi rusak gara-gara lo! Ah! Papa! Kenapa, Ma? Ibu nggak apa-apa kan, Pa? Emangnya ibu kenapa, Ma? Enggak, Pa. Ibu agak aneh aja kemarin. Mama ngerasa ada sesuatu sama ibu, Pa. Sama Mama aja kali itu, Ma. Papa coba cek ya, Pa, keadaannya ibu. Mama takut ibu itu ada nyembunyiin sesuatu, Pa. Nggak mungkin ibu tuh nyembunyiin sesuatu. Dokter pribadi kita pasti bakal langsung kasih tahu kita, Ma. Tapi, Pa, udah, Ma. Mama nggak perlu mikirin itu. Sekarang Mama pikirin gimana cara yang ngabisin uang kita. Mama lihat itu. Mama ingat kan, kemarin Papa dapat ngejual perusahaan. Uangnya masih banyak, Mah. Jadi, Mama semangat ya, Mah. Semangat apa, Pa? Semangat buat ngabisin uangnya itu, Mah. Ah, itu loh 78 triliun. Kapan Mama bisa ngabisin semua uang itu, Pa? Makanya Papa itu semangatin Mama, supaya Mama bisa ngabisin uangnya itu. Papa. Papa berangkat kerja dulu ya, Mah. Udah, Mah. Papa. Papa. Ya ampun, Papa. Bodyguard. Siap, Tuan. Helikopter sudah siap. Tuan mau berangkat sekarang. Saya naik mobil aja ya, Bodyguard. Saya lagi pengen naik mobil sekarang. Siap, Tuan. Tuan mau memakai mobil yang mana, Tuan? Hari ini ada 1269 mobil yang siap digunakan hari ini. Pakai mobil Ferrari aja ya. Siap, Tuan. Mari ikut dengan saya sekarang. Akan saya sopirin Tuan sekarang. Gak usah, Bodyguard. Saya mau nyetir sendiri aja. Saya udah lama gak nyetir. Baik, Tuan. Kalau begitu, nanti akan ada helikopter yang mengawasi perjalanannya Tuan, agar Tuan tidak kenapa-napa di jalan. Terima kasih, Bodyguard. Kalau begitu, saya berangkat dulu sekarang. Iya, Tuan. Hati-hati ya, Tuan. Selamat jalan, Tuan. Aku harus memberikan barang bukti ini ke keluarga semesta. Dan aku harus menceritakan semuanya. Agar keluarga semesta mau menyelidiki kasus kematian orang tua yang meninggal misterius itu. Ini dia bel rumahnya keluarga semesta. Aku harus bel rumah ini. Siapa itu yang datang? Semoga keluarga semesta mau menerima aku.
Iya. Loh, kok tidak ada orang? Orang iseng ya yang ngebel ya? Kerasa apa ini? Kerasa apa ya ini? Mas Bodyguard. Mbak, hari ini kita jadi jalan berdua, Mas Bodyguard. Jadi Mbak, kita bakal jalan kemana nih, Mas Bodyguard? Ke gacoan mau? Mau, Mas Bodyguard. Saya udah lama banget loh nggak makan mie gacoan, Mas Bodyguard. Mas baru aja buka toko mie gacoan. Nanti kita makan di gacoan punya Mas aja ya. Siap, Mas Bodyguard. Sampai jumpa nanti sore ya, Mas Bodyguard. Iya, Mbak. Mbak, lucu sekali dia. Centil-centil gitu kalau ngomong sama aku. Oke, aku harus pakai baju yang bagus hari ini supaya Mbak terkesan sama penampilanku. Ini taruh di pos aja deh dulu. Aku harus siap-siap soalnya sekarang. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya.